Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya teman-teman dengan saya Agung, Saya Andri. Saya Syarif. di konten Noror Nongkrong Horor. Oke ya teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang salah satu tempat yang memiliki banyak sekali cerita mistis ya, cerita mistis, Sejarahnya. cerita misteri. Ya, ini tempat ini tuh berada di salah satu garis pantai selatan. Iya betul. Jadi di balik keindahan pantai tersebut, siapa yang menyangka jika tempat ini tuh mempunyai banyak sekali sejarah-sejarah yang mistis, cerita misteri. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas secara lengkap ya. Iya betul. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian semua supaya channel kami terus berkembang dan bisa terus menghibur teman-teman semua. Ya oke. Jangan kemana-mana, tetap di konten Noror Nongkrong Horor. Oke, Pelabuhan Ratu. Jadi Pelabuhan Ratu ini adalah salah satu pantai selatan ya. Di pantai selatan. Jadi masih daerah kekuasaan atau teritorinya Nyi Roro Kidul ya. Ya betul. Ya, Nyi Roro Kidul itu adalah konon katanya penguasa pantai selatan atau laut selatan. Jadi mungkin kita akan mulai dari sejarahnya dulu nih. Sejarah dari Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Sejarah Pelabuhan Ratu dulu itu adalah ada seorang putri kerajaan Pajajaran ya. Itu punya kerajaan Pajajaran dulu. Putri itu melarikan diri di kerajaan tersebut karena ada perpecahan atau pertumpahan. Ibaratnya itu sedang perang itu. Peperangan ya. Melarikan diri sampai daerah itu kan dulu itu Pelabuhan Ratu itu adalah daerah Babat, dadap daerah Sukabumi gitu. Oh, daerah Sukabumi. Setelah kerajaannya diserang oleh kerajaan Sunda dan ada pengkhianat itu, akhirnya dikalahkan. Putrinya bernama Putri Purnamasari. Dia larikan diri bersama pasukan intinya, ya pasukan kecil lah ya. Saat perang itu ya. Ya, setelah kalah dia melarikan diri sampai di desa Dadap itu di Sukabumi. Di sana dia disambut hangat oleh orang situ kan, soalnya kan orang situ itu paham kalau dia adalah salah satu putri kerajaan Pajajaran. Ya sangat dihormati juga kan. Setelah itu dia kan posisinya itu dia melarikan diri itu udah mengandung. Oh, udah hamil gitu ya. Setelah kandungan hamil, dia mempunyai anak seorang putri bernama Putri Mayang Sari atau Putri Mayang Segara. Nah, ini masuk ke cerita alurnya Pelabuhan Ratu kan. Oh, jadi ini Mayang Sari ini apa namanya? Mayang Segara itu adalah putrinya Putri Purnamasari. Setelah itu kan itu adalah sebuah pelabuhan yang besar dulu. Dulunya emang pelabuhan ya itu ya. Pelabuhan, tapi kurang maju, kurang yang penguasanya nggak ada lah intinya. Akhirnya dikuasai oleh Putri Mayang Segara. Anaknya itu tadi. Pelabuhan yang sangat besar. Maju lah. Termasuk pelabuhan zaman dulu itu internasional. Oh. Akhirnya itu kan setelah menjadi pelabuhan besar dinamakan Pelabuhan Ratu Mayang Segara. Atau Mayang Segara itu bisa disebut dengan Nyi Ratu Kidul. Nah gitu. Kalau dari sejarah Nyi Roro Kidul itu dari Nyi Ratu Kidul atau salah satu seorang putri Pajajaran yang dikutuk atau gimana itu ceritanya, terus bunuh diri di pantai. Itu juga bisa disebut dengan Nyi Roro Kidul. Tapi itu masih terlalu apa ya, masih belum paham kan yang Nyi Roro Kidul simpang siur gitu. Berarti bisa dibilang ini ya, jadi apa asal usulnya Nyi Roro Kidul ya. Berarti ya, ada termasuk juga tempat penting juga ya. Jadi dari sejarah Nyi Roro Kidul ya itu ya. Nyi Roro Kidul itu dari Putri Mayang Segara atau dari
Putri Pajajar yang bunuh diri di pantai itu. Mungkin ada sumber lain juga kan dari cerita tersebut. Walaupun sekarang itu menjadi sebuah pantai yang indah, ternyata dulu menyimpan menjadi pelabuhan yang besar, sangat besar. Ya. Itu di zaman VOC itu dulu. Zaman Belanda ya, Zaman Belanda. zaman perang. Dan sampai sekarang ya wujudnya itu pantai normal, pantai ada untuk wisata, tapi kan menyimpan hal mistis itu masih buat semedi. Oh ya, Di dalam pantai tersebut masih ada larangan, pantangan. Rata-rata kan kalau di pantai orang nggak boleh memakai baju Kalau hijau. di pantai selatan, Pantai selatan ya, Selatan, khususnya di pantai selatan. Cara larangannya itu kayak gitu. Tapi mungkin cara ilmiah atau penelitian, kalau seorang hanyut di pantai tersebut, kita ibaratnya kita yang hanyut memakai baju warna hijau, mungkin untuk tim SAR kesulitan untuk Soalnya jadi hampir sama dengan kondisi pantainya kan. Itu secara mistis dan ilmiahnya. Soalnya pantainya itu banyak banget di situ. Soalnya ada gua juga kan di situ. Gua itu untuk sebuah semedi atau semedi zaman pertapaan. dulu biasa buat semedi ya. Mungkin juga kalau ada Nyi Roro Kidul, petilasannya ada hubungannya dengan presiden kita dulu yang presiden pertama ya. Presiden Soekarno. Itu juga buat pertapa untuk Presiden Soekarno, mungkin bertemu dengan Nyi Roro Kidul atau komunikasi lah, itu disebutkan di situ untuk pertemuannya. Mungkin ada hal kecil lagi untuk Mas Andri. Kalau Pelabuhan Ratu itu mungkin nggak lepas dari Grand Ina Samudra Beach ya. Itu hotel itu ya. Salah satu hotel di sekitaran Pelabuhan Ratu itu memang sudah sangat terkenal ya. Di salah satu kamar 308 itu memang itu salah satu kamar yang dikosongkan dan dipercaya oleh orang sekitar situ memang dikosongkan untuk pertemuan sampai sekarang. Iya, Presiden RI dan Nyai Ratu. Jadi itu ya, memang kamar dikhususkan dan itu di dalamnya itu memang serba hijau gitu. Dari cat ataupun apa itu memang serba hijau dan ada salah satu lukisan yang sangat besar, itu lukisan Nyi Roro Kidul lah. Dan konon katanya itu lukisan itu kalau kita masuk dan kita di depan gitu, kita pindah ke kiri atau kanan gitu, kayak bisa melihat, bisa apa? Tatapan matanya itu bisa mengikuti kita gitu. Ngeri. Dan di malam hari sering terdengar suara-suara wanita seperti itu yang memang dikosongkan itu. Jadi salah satu tokoh yang sering ke situ berkunjung itu presiden pertama Indonesia. Penguasa Indonesia dulu kan. Memang ada ikatan kan, katanya memang ada ikatan dengan ikatan spesial lah ya, ibaratnya ya. Ya mungkin kan Nyi Roro Kidul itu termasuk dalam cerita mitologinya itu masuk makhluk gaib atau jenis jin yang berbuat baik pada alam Indonesia kan. Maksudnya kan nggak jahat, berjasa lah ibaratnya untuk keseimbangan alam di Indonesia kan. Membantu lah mungkin. Mungkin juga udah banyak sekali media yang bahas ini ya. Karena emang cerita yang paling terkenal dari Pelabuhan Ratu ya kamar 308 itu. Kayaknya ada filmnya kan ya. Kalau filmnya. Oh, filmnya juga ada. Aku malah belum tahu. Tapi juga belum pernah lihat tadi. Jadi memang kamar itu memang sampai sekarang pun masih ada, memang nggak dibuka. Terus itu memang kalau malam Selasa, malam Jumat itu memang sering buat itu loh, apa? Ritual atau gimana? Ritual, terus masih ada kayak dupa gitu. Memang untuk persembahan seperti itu. Selama saat ini masih dibuat sakral, intinya buat sesembahan atau buat ritual ya. Memang buat ritual seperti itu. Ya karena memang jadi salah satu tempat cikal bakal lah ya, cikal bakal dari Nyi Roro Kidul ya. Jadi memang apa ya? Jadi tempat yang bersejarah lah ibaratnya. Padahal kan dulu itu ceritanya pelabuhan kan, besar kan. Iya. Ternyata itu sekarang cuma ya itu pantai yang luas, yang indah itu. Tapi itu kira-kira kamu tahu nggak kenapa itu jadi pelabuhannya itu jadi hilang atau gimana tuh? Ya mungkin kalau dulu zaman Belanda kan mungkin masih apa ya, masih dioperasikan oleh. Oh ya, jadi mungkin karena pergantian pemerintahan, jadi nggak ada yang meneruskan gitu, bisa juga ya. Mungkin kan itu pelabuhannya itu di zaman kerajaan kan. Pelabuhan zaman dulu sampai sekarang mungkin ya nggak ada bangunan aja, cuma
daerah kota untuk pesisir pantai biasa untuk berlabuh kapal-kapal besar untuk perdagangan kan. Mungkin belum sempat dibuat sebuah bangunan atau dermaga gitu mungkin. Oh ya, jadi kalau udah memang dibuat dermaga kan mungkin ada petilasannya. ada petilasan. Jadi memang dulu tuh kebetulan jadi tempat ya, transit atau tempat itu kan. Itu kan juga di daerah kerajaan Pajajaran kan. Di daerahnya Pajajaran, terus di lingkupnya Sunda itu. Daerah Sunda. Sukabumi, Jawa Barat. Ya. Penasaran nggak ya ke sana? Ya mungkin kapan-kapan kita bisa ke sana ya. Karena kalau kita melihat langsung ke sana kan mungkin kita jadi langsung punya kayak bayangan, gambaran seperti apa persisnya. Pernah dengar tahu sejarahnya kan? Ya, karena kita bertiga ini belum pernah ada yang ke sana ya. Belum pernah. Aku cuma penasaran sama kamar itu sih, 308 itu. Mungkin kalau ada teman-teman viewer yang kebetulan rumahnya dekat-dekat sana boleh cerita di komen ya. Atau pasti tahu lebih banyak lah sejarahnya. Berarti itu Nyi Rocky dulu tuh masuk fenomenal dalam segala hal ya. Iya. Jadi Parangtritis juga ya kan. Parangtritis, Parangkusumo ya kan tempat-tempat yang sering dibuat untuk apa? Semedi, ritual. Iya. Karena memang ini ya, pantai selatan itu selalu menjadi apa ya, tempat yang sakral lah. Masih banyak kepercayaan-kepercayaan yang ini ya, yang dipercaya oleh warga-warga sekitar atau bahkan ada penguasa lautan di daerah pantai selatan kan. Iya. Dan yang paling terkenal itu selalu tidak boleh memakai baju hijau. Kan gini kan, dikatakan kan Nyi Ratu Kidul kan suka dengan warna hijau. Dan mungkin kalau kita seandainya kita di pantai pakai baju warna hijau, mungkin secara mistisnya, mitosnya kita disukai Nyi Ratu Kidul, terus kita diambil gitu ya. Dengan bahasa halusnya diambil, padahal kita tenggelam kan, terseret ombak atau hilang gitu. Mungkin gitu. Karena kalau dari geografisnya juga pantai selatan itu besar banget ombaknya kan. Selain ombaknya besar juga banyak palung gitu loh. Palung pantai gitu. Jadi kalau ada orang yang kebetulan terseret ombak itu pasti masuk. Itu kenapa? Karena mesti masuk ke situ dan susah untuk keluar karena arusnya kan itu muter terus kan. Iya, kalau secara geografis seperti itu sih. Apa mata ya? Palung itu kan sebenarnya ombaknya itu kecil, tapi arusnya nyeretnya itu besar banget. Arusnya yang baliknya ke lautnya itu kan. Itu. Ya jadi terlepas dari semua cerita-cerita mistis atau apa itu, kita tetap harus wajib hati-hati ya teman-teman kalau main di pantai ya. Jangan terlena dengan keindahan alamnya. Jadi kita kan kebanyakan gini loh, kita main ke pantai terus terlalu asik bermain dengan ombak tanpa sadar kita tuh terlalu jauh dari bibir pantai. Itu yang sering terjadi kayak gitu teman-teman. Jadi pasti kan di setiap pantai ada larangan, tidak boleh berenang. Boleh berenang asalkan ada dari radius berapa. Mungkin kan saking senangnya, happy-nya di pantai tidak menghiraukan larangan tersebut. Kita kena imbasnya sendiri kan. Dan bahaya kalau pantai selatan itu kan ombaknya relatif besar banget. Besar. Beda jauh dengan pantai utara ya. Karena kalau pantai selatan langsung terhubung dengan ini samudra kan. Jadi ombaknya tuh besar banget. Jadi tetap stay safety lah teman-teman kalau kita pas main di pantai ya, apalagi pantai selatan. Dan jangan lupa jangan pakai baju hijau. Ya, itu kepercayaan yang berlanjut gitu ya. Turun temurun lah. Turun temurun. Cukup lah. Mungkin teman-teman kalau ada dari penjelasan kami yang kurang, boleh ya komen di bawah, boleh banget. Mau nambahi pengetahuan apa, mau sharing-sharing juga boleh. Ya mungkin mau jadi narasumber juga boleh, nanti bisa hubungi ya. Bisa hubungi, bisa email, bisa hubungi di medsos. Nanti kita cantumin lah teman-teman. Jadi mungkin malam ini segitu dulu ya. Kalau teman-teman mungkin ada cerita yang lain atau ingin menambahkan dari cerita kita, boleh banget ya komen dan wajib like ya. Wajib like. Jangan lupa subscribe juga. Subscribe, like, komen, apa tadi? Ya, pokoknya malam ini cukup segitu dulu teman-teman. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan
share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Oke ya, kita ketemu lagi di konten Noror Nongkrong Horor.